Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Sehat. Baik Pak. Sehat ya? Ya. Semoga selalu sehat ya, Ananda-ananda semuanya. Amin. Amin. Bapak ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, memakai Iya, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat 3M ya. Iya, Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, tentu kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang Bapak sampaikan mudah diterima ananda-ananda semua dan menjadi berkah bagi kita semua. Untuk itu mohon kepada Ananda Umi untuk memimpin doa. Silakan. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Umi yang sudah memimpin doa. Oh ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Bapak cek kayaknya hadir semua ya. Ya, hadir semua. Masuk semua. Hadir semua ya. Oh ya. Si Mus Maizar tadi ke belakang sudah balik ya? Belum sepertinya Pak. Oh, masih di warung. Izin makan siang sebentar Pak. Oh ya, sambil nunggu Ananda Mus Maizar, kita lanjut saja ya. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai K3LH. Nah, sekarang coba masih ada yang ingat nggak apa itu K3LH? Ananda Hirman, coba apa itu K3LH? Keselamatan kerja apa yo? Ayo, apa lagi? Keselamatan. Leo mungkin bisa dibantu. K3LH. Yang terakhir lingkungan hidup apa aja Pak? Kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup Pak. Oh iya, pinter. Nah, berarti masih ingat ya. Untuk motivasi hari ini ya, kata simbah saya memberi petuah. Jadi belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses ya. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Tahu enggak maksudnya? Ayo. Apa itu Mana maksudnya? itu Pak artinya Pak? Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati ya. Jadi untuk orang-orang yang sukses sekarang itu dia berani mencoba ya, tidak takut salah. Nah itu memang tekun. Nah jadi makanya dia sukses. Nah itu kira-kira ya. Kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Tampak slide-nya ya? Jelas. Jelas ya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini. Oh ya, kita mau mempelajari apa dulu nih kok langsung tujuan pembelajaran ya? Kita mau mempelajari tentang merakit komputer ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang merakit komputer ya. Untuk merakit komputer itu oh ya, kira-kira di rumah itu sudah ada komputer belum ya? Ananda semua ya? Ada Pak. Ada yang sudah punya komputer ya? Pinjam Pak, pinjam. Oh ya. Ya, generasi cekrek sekarang ini memang rata-rata sudah familiar ya. Untuk Saya pakainya NT ya. Pak, yang NT. Umi pinjam punya saya, belum dikembaliin. Nah itu yang pinjam segera dikembalikan ya. Nah, jangan sampai ditagih ya.
untuk merakit komputer, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan itu ya untuk merakit komputer? Ada yang tahu enggak? Ini perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya ini? Butuh biaya, Pak. Oh, butuh biaya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oh ya, tapi ngomong-ngomong tentang komputer itu, tahu enggak arti komputer itu ya? Komputer. Nanti jangan-jangan enggak tahu komputer itu apa. Nah, coba. Kalau saya baca buku, saya Pak. Pak Sabtunus coba, apa itu komputer itu? Kalau saya baca-baca ya, dari buku-buku komputer itu atau literasi lainnya tuh dari kata bahasa Inggris, compute, berarti ngitung. Ya, berarti komputer tuh yang menghitung. Ya, jadi peralatan yang aktivitasnya menghitung itu adalah komputer gitu ya. Nah, memang kita sekarang ini kan abad zaman 4.0 semua gitu ya. Komputer tuh selalu orang pikirin itu ya yang kita hadapi sekarang gadget-gadget gitu ya, laptop terutama ya. Tapi sebenarnya komputer lebih luas dari itu, Pak. Bahkan mungkin yang benda yang paling kecil dari bangsa Cina rasanya ya, tuh apa? Sipoa itu juga komputer tuh sebenarnya itu. Yang sangat sederhana itu sekali itu ya. Iya. Itu dari saya, Pak. Sekian. Kalau kata guru akuntansi nggak gitu loh, Pak. Nah, coba Ananda Marhum coba gimana penjelasannya. Kalau kata Pak Walid, guru akuntansi, komputer itu asal kata dari to compute, artinya menghitung. Jadi alat menghitung disebut kalkulator, Pak. Oh, gitu ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Yang pemahamannya mungkin lain tapi maknanya sama ya. Mungkin ada lagi? Ya, jadi apa itu komputer? Komputer itu adalah perangkat elektronik, juga bisa juga ya, yang bekerja dengan memanipulasi informasi atau data. Nah, itu bisa juga. Jadi komputer itu berguna dalam penyimpanan, pengambilan, dan mengolah data. Nah, itu untuk komputer ya. Kemudian ini yang mau kita termasuk yang mau kita bahas ini, bagian-bagiannya itu apa saja bagian-bagian dari komputer itu. Nah, coba Leo, apa bagian-bagian dari komputer itu? Leo ada hard disk. Hard disk. Iya. Ada RAM. Iya. Ada prosesor. Iya. Nah, coba yang lainnya lagi. Umi coba apa bagian-bagiannya lagi dari komputer itu? Umi mana Umi? Tidur ya Umi ya? Atau ke Herman, apa yuk bagian-bagian komputer selain yang disebutkan tadi sama Leo? RAM, Pak, RAM. Apa itu RAM itu? RAM itu apa tuh? RAM itu tempat penyimpanan sementara, Pak, kalau nggak salah. Wah, pinter sekali Herman ya. Ini termasuk murid teladan ini Herman. Pinter. Nah, sekarang seberapa penting pengetahuan mengetahui bagian-bagian komputer itu? Kalau menurut Ananda Marhum itu gimana? Penting enggak sih ngerti bagian-bagian komputer itu? Ya penting, Pak. Gimana mau ngerakit kalau nggak tahu, Pak? Nanti salah beli lagi. Nah, itu dia ya. Jadi seberapa penting mengetahui bagian-bagian komputer itu. Jadi dengan mengetahui bagian-bagian komputer itu, kita dapat merakit, kita dapat mengetahui masing-masing fungsinya, sehingga apabila komputer mengalami masalah, maka kita bisa memperbaiki atau menebak dari mana sumber masalah tersebut. Jadi penting ya untuk mengetahui seberapa penting kita mengetahui bagian-bagian itu. Ya. Sekarang kita lihat, nah ini yang tadi ya, belum nampak ya gambarnya ya. Nah,
Kemudian apakah setiap komputer memiliki komponen yang sama? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Kira-kira apa jawabannya ini ya? Ada enggak komponen yang sama setiap komputer memiliki komponen yang sama? Ayo, Leo, bisa enggak? Halo? Umumnya sama, Pak, tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan, Pak. Di beberapa sisi. Sama enggak? Tidak atau iya? Apakah setiap komputer memiliki komponen yang sama? Ayo, jawabannya iya atau tidak? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Ayo. Mungkin Widi bisa bantu Leo. Atau Irma mungkin? Ini kemana ini orangnya ya? Ya, oke, langsung Bapak jelaskan saja ya. Apakah setiap komputer memiliki komponen yang sama? Nah, itu tidak ya, jawabannya tidak. Karena pada jenis komputer misalkan all-in-one, biasanya lebih sedikit penggunaan komponen-komponennya dibanding dengan komputer PC. Nah, itu mungkin ya. Jadi enggak harus sama semua, gitu ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini gambar-gambar perangkat keras penyusun komputer seperti yang sudah tadi disebutkan ya. Ada gambar prosesor, ada gambar motherboard, ini sudah familiar lah, sudah tahu ya. Ada yang masih belum pernah lihat barang-barang ini? Sudah, Pak. Ya. Sudah semua ya. Nah, ini komponen-komponen perangkat keras, bagian-bagiannya, ini nama-namanya. Ini tadi gambarnya, ini nama-namanya ya. Ada motherboard, prosesor. Nah, ini yang gambarnya motherboard harus sudah tahu. Ya, ini sudah familiar ya. Nah, oke, selanjutnya untuk karena sudah mengetahui langkah-langkah untuk perakitan komputer, barang-barang komputer, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan perakitan komputer ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini siswa diharapkan dapat melakukan perakitan komputer sesuai dengan standar industri ya. Nah, jadi sudah melihat barang-barangnya, sudah mengetahui apa itu komputer dan sebagainya. Sekarang kita akan merakit komputer. Nah, sekarang Bapak minta untuk menyimak video di bawah ini ya. Ini untuk tentang perakitan komputer. Coba Bapak slideshow-kan dulu, bisa enggak tampil ya? Waduh, kok enggak bisa tampil ya? Ya. Bapak setelkan aja. Ini video untuk perakitan komputer ya. Ini sebentar. Bapak buka dulu karena enggak bisa, jaringannya enggak bisa terbuka di sini. Bapak langsung mainkan dulu videonya ya. Cuma nanti Bapak di di LKPD-nya nanti sudah Bapak linkkan ke YouTube-nya. Jadi nanti Anda semuanya bisa langsung akses ke situ ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, ini nampak enggak ini videonya nih? Nampak enggak? Enggak, Pak. Belum, Pak. Masih lengket di PowerPoint, Pak. Oh ya, sebentar ya. Oke, kita sharing dulu.
dulu, kita sharing dulu. Entire screen, Pak. Layar ya. Oke, share. Nampak ya? Sudah nampak? Ya, nampak, Pak. Oke, nah ini video perakitan komputer ya. Jadi animasinya seperti ini, cuma ini agak keras dikit. Ya, ini pemasangan prosesor ya. Dikaitkan dulu penguncinya, habis itu baru dilekatkan. Layarnya masih hitam, Pak. Apa jaringan, Pak ya? Ya, Layarnya masih hitam, Pak. masih hitam ya. Kalau di saya, Pak. Oke, Ya, belum tampil lagi, Pak. Sama Pak, Masih gelap. sama Pak masih gelap hitam ya? Pak. Iya. Tidak Iya tampil. Pak, di saya juga masih hitam Pak. masih hitam ya. Atau mungkin ini Cuma ya Pak, ini yang putih. atau aplikasi Abaikan gitu ini ya. yang nggak masuk di Google. Aplikasinya nggak ini, iya, iya, nggak iya. connect gitu ya. Karena Kalau player aplikasi lain bisa nggak ya? dari luar ya. Oke, jadi nanti langsung aja ke LKPD ya. Ada di sini LKPD-nya ya. Iya Pak. Nanti langkah-langkah perakitan nanti langsung aja kita ke LKPD-nya. Jadi nanti Bapak terangkan dulu. Sebenarnya ini ada videonya, cuma Bapak belum bisa nyetel ya karena terkendala jaringan. Jadi Bapak terangkan dulu langkah-langkah perakitan ya. Jadi untuk perakitan itu langkah-langkahnya kira-kira apa saja yang perlu disiapkan itu ya untuk perakitan komputer itu ya. Mungkin ada yang tahu kira-kira nyiapkan alat perangkat kerasnya itu apa saja. Nah, ada yang tahu enggak kira-kira apa saja? Komponen CPU-nya, Pak. Komponen CPU-nya, terus Monitor. terus Ya, semua perangkat kerasnya lah, Pak. untuk alatnya, Yang akan kita alatnya mungkin bisa menggunakan seperti obeng, terus Tang, Pak. tang ya. anti Jadi statis itu. Anti Iya. statis ya. Nah, jadi disiapkan dulu semua alat-alatnya ya. Kemudian ternyata tidak hanya di kehidupan ya, dalam memilih komputer pun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ya. Sebelum kita merakit komputer itu kan kita harus melihat faktor-faktor tujuan dari merakit komputer itu ya. Jadi kita membeli atau mau merakit atau menggunakan komputer, kita harus memperhatikan tujuan dari pembelian komputer itu. Nah, kira-kira faktor-faktor itu apa saja sih yang kita perhatikan sebelum kita merakit komputer itu? Ada yang tahu enggak? Paling Faktor pertama, kira-kira anggaran. Anggarannya. Berarti berkaitan UUD. dengan uang ya, anggaran ya. Uang atau budget ya, anggaran. Nah, kemudian apa lagi? Speknya, Pak. Spesifikasinya. Spek ya. Spek. Terus Terus? komputernya tuh untuk apa nanti hari-harinya? Untuk apa? Hari-harinya nanti untuk tujuan apa ya. hari-harinya? Tujuan merakit. Pemanfaatannya, Pak. Ya. Tujuan merakit gitu ya. Oh iya, tujuan merakit ya. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu lagi? Tambahan lagi? Penyedia komponennya lengkap nggak tuh? Penyedia hardware-nya lengkap nggak? Oh, melihat tokonya gitu, mereknya. Iya, referensinya. Mereknya ya. Referensinya ya, betul dari sekali. komponen-komponen hardware-nya. Betul sekali ya, Sabtunus luar biasa ya, Sabtunus. Jadi faktor-faktor tersebut adalah yang yang
faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun komputer itu adalah yang pertama itu mungkin betul tadi kata Sabtunus ya tadi ya. Jadi kita harus memperhatikan tujuannya dulu. Nah, tujuan membeli komputer, apakah itu mau untuk programming, apakah itu untuk video editing, apakah itu untuk sekedar ngetik. Nah, itu mau diperhatikan dulu, yang utama itu tujuannya, ya. Karena kalau kita misalkan asal beli gitu ya, asal beli komputer atau asal ada duit sekian, nah nanti ketika kita mau membutuhkan untuk hal-hal yang lebih dari itu, jadi mubazir ya, jadi tidak bisa dipakai. Nah itu mungkin salah satunya harus kita perhatikan adalah tujuannya ya. Nah tujuannya itu untuk apa kita membeli komputer itu. Kemudian yang kedua itu mungkin betul tadi siapa yang bilang yang nyebut uang tuh ya? Yang nyebut uang tadi siapa ya? Bu Umi, Pak. Bu Umi ya, anggaran, budget ya. Jadi yang kedua itu betul. Jadi ditentukan dengan oleh budgetnya. Kita lihat budgetnya. Ya, budget maksimal yang bisa disediakan untuk membeli komputer, misalkan ya, sebaiknya ya disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan pembelian komputer. Jadi makin besar kebutuhan, tentu semakin besar budget yang disediakan ya. Jadi kita bahasanya itu mengestimasi ya. Jadi apa-apa saja, kemudian budgetnya berapa, mau nyari apa, yang merek apa, nah itu sesuaikan dengan budget kita. Nah, kemudian merek, mungkin kita melihat juga ya. Kira-kira yang untuk prosesor ini banyak sekali ya pilihan-pilihan untuk merek ya. Cuma biasanya itu ada 2 produsen aja ya untuk untuk merek ini ya. Jadi yang biasanya produsennya itu ya kalau enggak Intel ya AMD ya untuk prosesor misalkan. Nah, jadi memang 2 produsen ini yang sekarang ini lagi digandrungi para pemuda-pemuda ya, para siswa sekalian yang ingin merakit komputer. Oke, kemudian untuk periferalnya itu tadi sudah disebutkan ya, ada CPU, kemudian ada motherboard, ada prosesor. Nah itu peripheral yang harus disiapkan. Jadi, nah sekarang untuk CPU, nah ini tadi yang video Bapak enggak bisa putar ini tadi itu langkah-langkah memasang, langkah-langkah merakit, ya. Jadi bagaimana merakit CPU, memasang CPU. Nah itu yang harusnya tampil ya. Cuma mohon maaf ini kok enggak bisa tampil ya. Cuma nanti di LKPD bisa Ananda semuanya simak. Jadi untuk masang CPU itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin di titik-titiknya itu ya, bahasanya ya, kakinya ya mungkin ya, kakinya ya. Jadi ada pin prosesor. Pinnya betul sekali ya, Sabtunus ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu melihat pinnya dulu, kaki prosesor tuh ya. Jadi buka dulu tuasnya ya, kan ada tuasnya tuh di prosesor itu ya. Pada di motherboard tuh ya, soketnya ya, soket pada prosesor. Nah, itu dibuka dulu. Kemudian sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik segitiganya tadi tuh yang sudah Bapak bilang tuh, ya. Dilihat titiknya itu bagaimana, kita masangnya itu gimana. Nah, disitulah jika sudah terpasang dengan baik, kita kunci kembali soket prosesornya, yang ada pada motherboard tersebut ya, di soket prosesor tersebut kita kunci kembali. Kemudian
lapisi atau oleskan pasta di bagian atas prosesor ya. Jadi apa tujuannya kira-kira untuk kok dilapisi odol itu, odol kalau kami bilang ya pasta ya. Kalau dilapisi pasta itu biar ngapa itu kira-kira? Leo mana Leo? Leo tidur ya Leo ya? Hadir, Pak. Oh hadir, oh iya iya. Bapak nih sampai keperingatan nih, panas nih, ya. Nah. Jadi jangan tidur ya di belakang ya. Ya, odolnya kembali ke odol, Pak. Kembali ke odol, Pak. Nah, kembali Odolnya ke tadi, Pak. pasta ya. Terus ya, kembali ke pasta odol tadi itu. Kira-kira fungsinya Ya. untuk apa itu anak tuh? Ya, Leo, sudah ditagih tuh. Ah, odol tuh. Pasta itu untuk apa itu kok ditempel ke sini? Thermal, Pak. Bukan odol, Untuk Pak. menyerap panas, Pak. Thermal ya, thermal. Ya. Pasta, thermal. Nah, itu fungsinya untuk apa ya kira-kira? Untuk menyerap suhu, Pak, menyerap panas. Menyerap panas. Jadi odol itu menyerap panas ya. Thermal itu menyerap panas ya. Ah, mungkin Walid bisa menjelaskan lebih detail mungkin Walid, silakan. Menurut saya, Pak, itu untuk thermalnya itu penempatan thermalnya itu nggak bisa terlalu banyak, Pak. Kalau terlalu banyak karena setelah kita pasang thermal itu kan mau dipasangkan fan kan, Pak. Yeah. Itu nggak bisa terlalu banyak, Pak. Jadi fungsinya untuk sebagai perantara aja, Pak. Untuk perantara antara fan sama prosesor, Pak. Ya, agar tidak mudah berarti panas, Pak. Bisa juga menyalur panas dari prosesor ke heatsink ya? Iya, bisa juga, Pak. Oh, jadi ya. menyalurkan, Pak, supaya lebih lancar, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Tepat sekali. Terima kasih jawaban Ananda Walid ya. Makasih. Ya, jadi betul apa yang disampaikan Ananda Walid. Jadi untuk pasta yang menempel atau apa tadi thermal yang menempel di prosesor itu ya untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Jadi biar prosesor itu tidak terlalu panas ya, jadi nanti lama-lama hang dia ya. Ya. Ya, untuk selanjutnya setelah dipasang, ditempel itu, kemudian ditempeli lagi di atasnya itu heatsink ya, dikunci kunci heatsink sehingga tidak goyang ya. Dikunci ditutup pakai heatsink prosesornya, kemudian kunci heatsink itu kan ada tuh di bagian samping tuh. Nah, itu ada kuncinya. Nah, itu langsung dikuncikan kuncinya. Jadi tidak goyang atau tidak lepas prosesornya. Nah, itu jadi sebagai pengunci juga heatsink tuh ya. Heatsink tuh kipas ya, yang di atas ya. Jadi di bawahnya itu yang sudah ada seperti yang thermal semua tuh ya. Jadi fungsinya untuk mendinginkan agar prosesor itu tidak terlalu panas. Nah, selanjutnya untuk pasang heatsink di atas monitor itu jangan sampai terlalu kencang nekannya ya, takutnya berefek ke tekanan prosesor yang ke bawah. Nah, itu kadang pada saat merakit kita kan karena mau cepat tuh tekan. Nah, jadinya kaki pin-pinnya itu enggak pas, tiba-tiba ada yang bengkok misalkan. Enggak pas karena pas masuknya enggak pas. Nah, itu bisa terjadi. Jadi hati-hati ya. Kemudian setelah dipasang itu terakhir yaitu dicolokkan konektor kipas heatsinknya tadi ke motherboard. Nah, itu baru satu perangkat sudah terpasang ke motherboard. Ya, jadi kalau dianatomikan itu motherboard itu seperti tubuh ya, kalau kita anatomikan ke manusia ya. Jadi motherboard itu tubuhnya manusia, badan ya. Kemudian prosesor itu otaknya ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah tertanam otaknya di tubuhnya. Nah, sekarang untuk selanjutnya apalagi kira-kira yang dipasang ya? Setelah kita memasang prosesor tadi, kira-kira masang apa lagi habis ini?
RAM, Pak. RAM. Nah, ya, masang RAM. Masang RAM itu cukup mudah ya. Cuma kalau enggak mudah, enggak kalau enggak hati-hati itu kadang menyebabkan ini kuningan-kuningan yang menempel pada bawah RAM itu kadang terkelupas. Nah, itu kadang menyebabkan RAM itu rusak. Jadi cara memasang RAM itu juga harus benar-benar ya. Jadi lihat dan buka tuas penguncinya dulu, betul-betul. Jangan langsung tekan aja ya. Jadi lihat, kemudian lihat buka penguncinya, habis itu sesuaikan posisinya ya, posisi lekukannya. Itu kan kalau di masing-masing RAM biasanya di bawah itu misalkan DDR2, DDR3, DDR4 itu lain-lain ya lubangnya ya. Nah, itu harus sesuai dengan motherboardnya, soketnya ya, slotnya ya. Ini slotnya itu harus pas. Jangan nggak pas dipaksakan, ditekan terus. Nah, itu nanti bisa menyebabkan kerusakan pada hardware ya. Jadi disesuaikan posisi lekukan RAM-nya dengan lekukan slot RAM-nya ya pada motherboard. Itu harus pas. Kemudian kalau sudah pas, tekan di setiap ujung RAM dulu ya. Di ujung RAM-nya ditekan dulu, kemudian hingga tuas ya, tuas yang di samping pengunci RAM itu kembali mengunci ya. Mengunci biasanya itu sampai bunyi klik gitu ya. Nah, itu baru sudah benar-benar masuk. Nah, jadi untuk memasang RAM itu betul-betul mau diperhatikan. Pastikan RAM itu sudah terpasang dengan baik pada motherboard ya. Nah, selanjutnya setelah RAM itu apa lagi yang kita pasang? Ayo, Umi mana Umi? Apalagi kalau udah masang RAM, masang apa lagi? Leo? Hadir, Pak. Nah, setelah masang RAM, masang apa lagi? Heatsink, Pak. Ya? Heatsink. Heatsink kan udah. Heatsink sudah, Pak. Heatsink sudah. Heatsink kan sudah. Harddisk, Pak, harddisk. Masang harddisk. Power supply-nya juga. Nah, sekarang power supply. Coba kira-kira gimana masang power supply? Coba jelaskan. Pak, kan Nah, belum itu dipasang versi- casing, Pak. Yo, casingnya kan casingnya udah sudah ada. Kita ini Pasang anatominya VGA, Pak. casingnya udah ada ya, Herman ya. Pasang VGA-nya, Pak. Oh iya, pasang VGA-nya. Nah, Yang masang RTX VGA-nya gimana? 2060, Pak. RTX? Yang terbaru, Pak. Wah, ya. Pak Walid nih gamer nih. Pak Walid gamer itu. Gamer, Walid nih. Nampak Kelas nih tinggi gamer itu, ya. Main. itu. Ya. Miner, Pak, Spek itu buat motor miner. balap itu. Buat miner. Ya. Jadi setelah memasang Setelah memasang apa tadi, ayo? VGA. Memori. Nah, setelah memasang memori, kita langsung bisa juga memasang VGA, ya. Tapi urutannya ini enggak juga harus selalu terurut ya. Tapi boleh mana duluan ya, mana yang mau dipasang duluan. Nah, jadi langkahnya pun sama juga ya untuk memasang VGA, untuk memasang RAM. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian. Jadi untuk RAM itu letaknya di mana? Sudah tahu kan letak-letaknya ya? Ada yang belum tahu letak-letaknya untuk memasangnya? Kalau Irma mungkin tahu sudah, Pak. Ya. Sama Walid jelas itu, nggak mungkin nggak tahu. Oh iya ya. Jadi
untuk memasang-masang itu harus juga tahu ya letaknya, jangan nanti VGA dipasang NIC misalnya ya. Jadi nanti untuk kabel jaringan lalu dipasang VGA, nanti tidak masuk lubangnya. Nah, karena hampir mirip ya tempatnya. Jadi harus pas. Nah, kemudian untuk yang tadi untuk masang power supply tadi yang VGA tadi sama ya caranya ya, Walid ya. Sama caranya masang VGA itu masukkan aja slotnya sama seperti RAM, masang RAM. Cuma letaknya aja yang beda. Kalau VGA itu letaknya itu di agak ke bawah ya. Jadi karena VGA itu nanti kan akan terhubung ke kabel yang terhubung ke monitor. Jadi agak di bawah. Kemudian nanti ada penguncinya juga pakai skrup biasanya ya. Jadi skrup, kemudian cuma ya sama seperti yang RAM tadi. Jadi harus diperhatikan juga kuningan-kuningan yang di bawah kaki slotnya itu, jangan sampai terkelupas atau lecet. Jadi nanti biar terbaca ya RAM-nya VGA-nya itu. Nah, sekarang untuk masang power supply ya. Power supply tadi Umi ya, gimana masang power supply Umi? Kira-kira ada tips dan triknya enggak untuk masang power supply atau biasa saja tinggal pasang-pasang gitu? Iya Pak, harus dipaskan sama ini tempatnya yang di casing bagian atas itu. Dipaskan, terus ini kabelnya itu jangan sampai ada yang terkelupas. Ya, sebentar. Ya, tadi. Ya, terus itu kabelnya yang kabel besar itu dicolokin di motherboardnya. Ya, sebagai betul power. sekali ya. Ya, betul sekali yang disampaikan Umi ya. Jadi untuk power supply itu kadang kita membeli sudah terpasang ya power supply-nya di casingnya. Cuma kadang ada juga yang terpisah. Nah, jika belum terpasang itu gimana cara masangnya? Itu power supply kan letaknya di pojok atau biasanya ada juga yang ditaruh di bawah ya, tergantung model casingnya. Nah, sesuaikan lubang skrupnya pada power supply-nya dengan lubang skrup casing ya. Jadi harus pas dulu ya. Paskan, kemudian kunci PSU menggunakan skrup, menggunakan obeng plus ya, karena biasanya kebanyakan jarang yang pakai obeng min ya. Biasanya obeng bunga atau obeng plus. Ya. Pastikan sudah terpasang dengan benar dan tidak goyang ya. Jadi pastikan sudah kencang dia karena nanti akan ditusuk-tusuk untuk colokan ke ke listrik ya, jangan sampai kendor, nanti ditusuk jatuh ke dalam, itu nanti menimbulkan kerusakan ya. Nah, untuk pemasangan kira-kira di sini ada yang perlu ditanyakan enggak atau masih bingung enggak? Gimana cara masang-masang alat? Ada pertanyaan mungkin? Atau Bapak jelaskannya terlalu cepat ini? Nah, gimana? Kalau baterai CMOS itu sudah ada di sana atau kita pasang belakangan Pak Haji? Untuk baterai CMOS ya. Untuk baterai CMOS biasanya ketika kita membeli motherboard itu sudah ada di situ. Ya, sudah nempel. Kecuali kita misalkan karena sudah terlalu lama atau misalkan barang itu kan di toko tuh udah pernah dipakai, udah lama misalkan baterai CMOS-nya itu bisa kita belikan dengan yang merek yang sama, yang versi yang sama. Nah, seperti itu ya, Leo ya. Tapi biasanya sudah ada baterai CMOS-nya itu ya. Sudah masuk ke situ. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ada Pak, satu lagi Pak, izin nanya Pak. Gimana? Kalau untuk perangkat komponen tadi Pak, itu ada efeknya nggak Pak? Misalnya RAM-nya
sekian, kemudian harddisknya kapasitasnya sekian, itu mempengaruhi kecepatan perangkat atau tidak, Pak? Iya dong, ya. Jadi besar kecilnya RAM, besar kecilnya harddisk itu mempengaruhi kecepatan, ya. Nah, semakin besar RAM-nya, nah itu biasanya kecepatan komputer itu juga semakin cepat. Nah, cuma kalau untuk harddisk, jadi semakin besar harddisknya belum tentu kecepatannya itu semakin cepat. Nah, itu tergantung lagi dari RAM-nya, kemudian dari prosesornya, ya. Karena untuk harddisk ini kan biasanya hanya penyimpanan, ya. Nah, jadi justru malah kalau dia semakin kecil, kalau secara logika kan proses pencarian data, proses itu di dalam CPU itu lebih mudah, ya. Harusnya kalau dia RAM-nya besar, kemudian prosesornya tinggi, kalau harddisknya lebih rendah, seharusnya malah lebih cepat, ya. Cuma kadang karena memperhitungkan data kita yang besar, makanya kita menyediakan harddisk yang besar. Nah, itu untuk menyimpan data-data kita. Makanya harus disupport juga dengan prosesor dan RAM yang tinggi, gitu ya. SSD Pak, biar kenceng Pak. Nah, sekarang sudah ada lagi model yang SSD itu, ya. Jadi yang khusus sistem kita alokasikan ke SSD semua, ya. Jadi tidak misalkan bentuk yang harddisk yang biasa kita untuk nyimpan data. Nah, itu juga mempengaruhi kecepatan proses komputer itu sendiri. Jadi seperti itu, ya. Nah, tadi dari Herman itu ada yang nanya, ya, itu belum dipasang casing, Pak. Nah, sekarang kadang kita kalau beli casing komputer itu ada yang sudah casingnya sudah ada power supply-nya tadi, ya, sudah masuk. Nah, sekarang setelah sudah semua terpasang di motherboard, kita kan baru masang ke casingnya, ya, baru nempelkan itunya ke casingnya, ya, ke dalam casing. Nah, itu baru kita tempelkan, ya, Herman, ya. Nah, setelah ada semua terpasang di motherboard seperti prosesornya, kemudian RAM-nya, kemudian apa lagi VGA-nya, mungkin cuma kalau VGA dia harus sudah nempel baru dipasang VGA enaknya, ya, sudah motherboard terpasang ke casing, ya, sudah di-skrup, baru kita nancapkan VGA-nya, baru kita nancapkan ke itu. Jadi memang juga ini, ya, juga perlu diperhatikan, ya, mana enaknya merakit komputer itu, ya, mana yang kalau untuk yang menempel ke motherboard itu mungkin urut-urutannya terserah, ya. Tapi kalau yang ada kaitannya ke casing, nah itu harus biasanya agak belakang, ya, seperti tadi memasang VGA, karena kan dia VGA itu kan juga disekrup, ya, disekrup ke casing, ya. Jadi itu biasanya belakangan masangnya. Itu, ya. Jelas, ya, anak-anak, ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya. Ya, jelas, Pak. Nah, sama juga untuk memasang VGA card tadi, ya, sama. Dia harus di belakang. Nah, biasanya untuk tahap terakhir memasang atau merakit komputer, itu kalau semua langkah-langkah sudah selesai, jadi kita tinggal tutup casing dan beri skrup, ya. Nah, hubungkan kabel ke catu daya, kemudian kita hubungkan ke monitor juga, konektor, ke port video card, ya, video card biasanya atau VGA card. Nah, itu barulah kita cek apakah komputer itu hidup atau enggak. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika sudah selesai semua, sudah dirakit, dihidupkan, barulah kita ke penginstalan, ya, kita ke penginstalan ke BIOS. Nah,
untuk ke BIOS mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya untuk ke BIOS. Jadi kita bahas untuk yang ini dulu, merakit dulu. Ya. Jadi itu untuk penjelasannya ya. Mungkin ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita ini ya ke LKPD. Nah, kita ke LKPD, kita lihat. Nah, ini yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, sekarang Bapak buat kelompok untuk kalian kerjakan LKPD ini. Di sini untuk LKPD-nya, yaitu untuk LKPD-nya nanti Bapak minta kalian untuk mengerjakan ini ya, apa namanya? Nampil enggak gambarnya? Belum, Pak. Kalau di tempat saya masih blank. Blank dari tadi, blank terus Pak. Sebagian besar penjelasan Bapak blank terus. Gelap layarnya, Pak. Gelap ya layarnya. Maksudnya layarnya Pak, bukan Bapaknya yang blank. Ini layarnya enggak ini ya, enggak mampil ya. Ini bisa langsung aja diakses ya. Nanti LKPD-nya akan Bapak share ke ini, ke grup kelas ya. Nanti silakan kamu akses LKPD-nya. Jadi silakan nanti kalian kerjakan di situ. Pada muncul ya ininya ya. Jadi di situ nanti ada beberapa, ini udah muncul ya, koneksi internet ya. Koneksi internet. Lihat. Ini. Jadi kita masuk dulu. Nampak ya? Nampak enggak? Belum Pak Wahyu, masih black ya, masih layar hitam. Nah ini baru nampak. Ya. Nampak ya? Sekarang hilang lagi Pak Wahyu. Oh iya. Tunggu Bu ya. Kita tampilkan LKPD-nya. Kita tampilkan LKPD-nya sebentar. Ya, nampak ya, Bapak Ibu ya? Bapak. Ananda semua nampak ya? Sudah nampak? Nampak Pak. Enggak, Pak. Udah Pak. Nah, di situ ada LKPD produk ya, LKPD 3 LP3 produk. Nah, di situ nanti tugas Ananda sekalian
mengkorelasikan ya langkah-langkah. Mengkorelasikan langkah-langkah perakitan spesifikasi komputer. Nah, ini nanti caranya rencanakanlah spesifikasi satu buah unit komputer gaming atau high-end ya, dengan langkah-langkah mengisi kolom fungsi dengan cara pindahkan atau drag ya, gambar perangkat yang sesuai dengan sesuai nama dengan melengkapi isi kolom di bawah ini ya. Jadi nanti ada sekalian mencocokkan ya gambar-gambar di sini. Oh, ini apa? Gambar apa? Fungsinya apa? Nah, ini nanti dicari di sini gambarnya. Nah, Bapak contohkan misalkan ini ya, prosesor. Nah, ini misalkan ditarik, drag, tempatkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tugasnya nanti dikerjakan. Kalau sudah nanti diinfokan ke Bapak ya, kalau sudah mengerjakan. Jadi harus dikonfirmasi. Nah, nanti Bapak juga ngecek ke apa namanya, ke ini ya, ke My Workset nih ya. Jadi Bapak menggunakan program My Workset, jadi nanti kalian kerjakan LP-nya di sini. Nanti Bapak cek satu-satu sudah selesai atau belum. Nanti namanya sudah terekap ke sini ya. Nah, jadi silakan kalian kerjakan LP-nya. Jadi LKPD-nya nanti bentuknya online seperti ini ya. Caranya cukup mudah. Jadi nanti tinggal untuk deskripsi kalian isi di sini langsung. Kemudian untuk yang LKPD yang kedua, nah ini nanti kalian isi mencocokkan gambar ya, mencocokkan gambar. Nah, ini formatnya diskusi. Jadi nanti kalian setel dulu videonya ya. Nah, ini tadi yang Bapak setel enggak muncul nih nanti tadi. Nah, ini nanti disetel dulu videonya. Kemudian setelah disetel nanti diamati gambar di bawah ini ya. Jadi nanti silakan pilih, oh ini gambar apa? Nah, nanti dipilih, ini gambar, oh misalkan hard disk. Nah, oh ini gambar apa? Misalkan, oh ini CPU. Nah, nanti tinggal kalian pilih gambar-gambarnya, cocokkan, kemudian kalian letakkannya, tarik garis ya. Oh ini hard disk, ini letaknya di mana ya? Oh di sini, misalkan tinggal kalian tarik gambar ke posisi ini, seperti itu ya. Yang ditarik aja, misalkan oh tarik ke sini gitu. Misalkan ini CPU dan letaknya di sini, nah, tinggal ditarik aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang LK selanjutnya ya, untuk yang LK selanjutnya itu sama sih ya, mencocokkan gambar. Jadi di sini mengidentifikasi spesifikasi komputer sesuai kebutuhan ya. Jadi misalkan di sini ada gambar, kemudian apa namanya, RAM ya, misalkan RAM. Nah, ini spesifikasi dari RAM ya. Misalkan nanti di sini ada perintahnya, pilih dan urutkan perangkat keras berikut dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Nah, di sini nanti kalian urutkan ya dari yang paling tinggi. Oh, misalkan ini DDR ini paling tinggi, taruh di sini misalkan. Kemudian ini SDR paling nomor 2, taruh di sini. Nah, itu nanti kalau sudah sampai bawah masing-masing siswa nanti pilih finish. Nah, itu nanti terekam ke Bapak, nanti Bapak ceknya. Nah, kemudian untuk workshop yang LP mengidentifikasi tadi sama ya, caranya yang sudah dijelaskan. Nah, itu. Kemudian untuk tugas proyeknya ya, oh ya, kira-kira dari kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira apa yang Ananda semua masih bingungkan ya, mungkin masih belum paham. Nah, itu
kira-kira tentang apa? Boleh ditanyakan? Jelas semua ya? Insya Allah jelas, Pak. Ya. Jadi kalau sudah jelas, coba Leo coba dari kegiatan kita pada siang hari ini yang sudah Bapak jelaskan tadi, coba ditarik kesimpulan, coba apa yang sudah kamu dapatkan selama pembelajaran Bapak tadi. Baik Pak, saya coba merangkum kesimpulannya. Jadi dari penjabaran yang telah Bapak terangkan tadi, saya ambil kesimpulan bahwasannya dalam merakit sebuah komputer, kita harus tahu apa-apa saja komponen yang kita perlukan. Kemudian kita harus memasang sesuai pada tempatnya masing-masing. Untuk urutan pemasangan, apabila telah dipasang prosesor, tidak mesti harus dipasang sesuai urutan, yang A harus di A duluan, yang B harus di B duluan. Yang penting posisi pemasangannya bisa tepat pada tempatnya. Kemudian untuk komponen-komponen harus disesuaikan dengan spesifikasi yang ada agar perangkat tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Artinya komponen itu harus diseimbangkan, baik besar antara RAM dengan hard disk, kemudian disesuaikan dengan besar prosesornya supaya nanti kapasitas speed daripada PC tersebut bisa berjalan dengan stabil dan seimbang. Terus mungkin kesimpulan yang terakhir, kita harus menyiapkan anggaran yang cukup apabila ingin merakit PC yang sifatnya untuk gaming contohnya, karena komponen-komponen PC tersebut itu biasanya harganya mahal. Barangkali itu kesimpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi dari penjelasan atau kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Leo itu sudah mewakili ketercapaian ya pembelajaran pada siang hari ini ya. Untuk produknya ya, untuk tugas produknya nanti Bapak akan membagi kelompok ya, untuk membagi kelompok. Ini ada berapa siswa satu kelas ini ya? Ada 20, Pak. 20 ya. Jadi Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti silakan kalian tentukan sendiri ketuanya ya. Nanti kalian tentukan sendiri ketuanya. Kemudian dari 4 kelompok ini yang terdiri dari 5 orang, nanti Bapak akan tugaskan untuk kalian yaitu merakit sebuah komputer. Nah, merakit sebuah komputer. Alat-alatnya sudah Bapak siapkan ya. Jadi alat-alat sudah Bapak siapkan. Karena keterbatasan alat, jadi Bapak nyiapkannya mungkin hanya 5 atau 4 jenis, 4 komputer ya. Jadi nanti di situ ada misalkan hard disk itu ada beberapa macam di situ ya. Ada yang 1 tera, ada yang 80 GB, ada yang 500 GB. Nah, nanti kalian amati, kalian identifikasi kira-kira apa yang Bapak perintahkan itu cocoknya pakai spesifikasi yang mana ya. Jadi Bapak tugaskan untuk masing-masing kelompok yaitu merakit komputer untuk kebutuhan kantor atau kebutuhan office. Jadi untuk yang spek yang sedang ya. Nah, jadi tugas kalian adalah merakit komputer kantor ya, untuk yang spek yang biasa ya, yang sedang. Jadi Bapak
mungkin setelah jam ini ya, jam kedua ini ya. Jadi Bapak masuk ini jam pertama, Bapak kasih penjelasan dulu. Nanti jam kedua kalian mulai praktekkan. Nanti akhir dari jam kedua ini nanti kalian presentasikan. Nah itu kan ada 3 jam kita ya. Ini nanti kalian presentasikan setelah 1 jam. Bapak kasih waktu 1 jam untuk merakit. Nah nanti kira-kira ada kendala apa nanti silakan kalian presentasikan. Oke. Mulai sekarang silakan ke posisinya masing-masing, ke meja masing-masing. Silakan. Sudah ya? Nah, silakan boleh bekerja. Silakan. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan, Bapak standby ya di sini ya, mau nanya, Pak ini kabelnya kurang, boleh nanya nanti Bapak lengkapi. Silakan ya, kerjakan ya. Iya, Pak. Siapa? Gimana Pak Leo? Leo ada kendala? Gimana masangnya? Betul? Masang prosesornya betul enggak tuh? Betul, Pak. Betul ya, jangan sampai kebalik ya, nanti kaki-kakinya patah. Ya, pin-pinnya patah nanti bengkok ya. Nah. Oke, waktunya habis ya. Nah, sekarang kalian presentasikan cara masangnya. Mungkin salah satu kelompok mungkin bisa mewakili ya. Untuk masangnya mungkin tidak perlu dipresentasikan secara keseluruhan ya. Ini aja, misalkan hambatan apa yang yang dialami pada saat memasang, kemudian solusinya, gitu aja ya. Nah, sekarang coba Herman mana Herman? Pak Haji, sebentar Pak Haji. Ya, Pak. Ya. Pak Haji. Ya. Kita lihat di timing ya. Kita lihat timing sudah lebih dari ini, jadi langsung aja Pak. Saya kira untuk imbal balik sudah bisa diwakilkan di tengah-tengah tadi. Timing ya, kita lihat yang sudah jam 14, ini lebih 50 menit, kita mengikuti prosedur yang disampaikan Pak Hairi. Jadi langsung ke inti penutup aja Pak, kan masih satu lagi kita. Siap. Dianggapnya sudah mempresentasikan ya. Oke, kalau sudah mempresentasikan, kita ini aja. Kita langsung ke ini ya. Pembelajaran yang akan dicapai pada ini ya, pada tahap selanjutnya. Jadi pembelajaran yang akan dicapai pada tahap selanjutnya itu kira-kira ada yang tahu mungkin materinya apa tahap selanjutnya setelah kita merangkai merakit komputer. Nah, tahap selanjutnya apa? Instalasi Pak. Troubleshoot perakitan ya. Jadi nanti Sabtu News cari di internet ya, googling apa itu perakitan, apa itu troubleshoot. Nah, itu nanti cari nanti biar pertemuan berikutnya sudah siap ya, sudah siap ketika mengikuti pelajaran Bapak. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ditutup dengan doa. Silakan kepada Ananda Leo untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi ajar pada hari ini. Baiklah, teman-teman, untuk menutup kelas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.